kayak ini. Di sini kan pasti udah pada paham ya. Aku pakai TradingView, ini kodenya, ini gambar chart, ini indikator yang aku pakai. Aku pakai stochastic slow sama MACD. Cuman yang akan kita pelajari sekarang itu adalah si Fibonacci. Ini udah pada tahu kan Fibonacci-nya apa? Ini yang sering banget aku post di dalam grup, itu Fibonacci, Fibofan. Kenapa pakai Fibofan? Kenapa nggak Fibonacci kayak retracement atau extension? Nah ini banyak Fibonacci-nya. Kenapa sering sekali pakai Fibofan? Karena di Fibofan ini nggak harus kita terpaku dengan angka 0, 1, 382, 0 setengah, 618 sama 786. Okay. Jadi kita tuh nggak terpaku dengan angka yang di sini. Kita tuh di sini juga secara tidak langsung dia menunjukkan Fibonacci untuk durasi atau periode. Kayak bulan Mei, Juni, Juli, Agustus. Jadi prinsip dasarnya Fibonacci itu sama aja. Kita harus tahu dulu di mana titik tertinggi atau titik bukitnya dan titik terendah atau titik lembahnya. Yang paling dasar kan seperti itu. Nah, contoh yang paling enak itu ya kebetulan memang BTC atau Bitcoin. Di sini kan di BTC ini kan sudah lengkap ya. Dia ini udah ada titik tertinggi dan udah ada titik terendah. Pasti kalian pasti udah ngerasain yang nama Bitcoin yang dari angka periode bulan November ya. Yang waktu dia masih 12.000 sampai dia ke angka 64.000. Di sini kan pas lagi masa FOMO-FOMO-nya, orang kan pasti berpikir ini akan naik terus, ternyata tiba-tiba koreksi. Nah, jadi kapan dia terjadi koreksi dan kapan dia terjadi reversal? Pasti sering dengar kata reversal, pembalikan arah. Benar. Ini kayak sekarang. Ini reversal. Oh bentar. Iya. Kayak kondisi sekarang, kayak kondisi terakhir ini, posisi dia kan ada di angka 52.000. Kok tiba-tiba turun kan gitu. Dalam dolar maksudnya nih ya? Iya, ya. Karena kita pakai USDT. Ya kita USDT aja ya. Yes, gampang. Kenapa tiba-tiba turun? Sebenarnya kalau dilihat ini ada teori divergen. Sini dia udah memenuhi divergen. Sini udah kuplot angkanya 43.000. Ini angka mutlak yang nggak boleh dilewati satu titik pun. Ternyata dilewati. Ini berbentuk shadow. Oke. Nah, kalau udah bisa membaca candle kan, ini candle solid. Kalau ada ujungnya ini, aku biasanya nyebutnya shadow. Beberapa orang bilang nyebutnya itu ekor atau lidi atau api. Ada yang bisa bilangnya api. Karena ini kan candle. Lilin itu pasti ada apinya gitu. Oh gitu. Shadow mas, enak mas. Shadow ya? Ya enak. Kalau dalam teori divergen, dia udah menembus di tanggal 7 September ini, dia udah menembus membentuk shadow. Meskipun dia shadow, itu dalam teori divergen sudah terpatahkan gitu. Artinya, dalam jangka ke depan, ini akan tren turun. Sampai dia membentuk divergen bawah. Cuman kita nggak membahas divergen dulu, kita membahas Fibonacci-nya. Jadi kita kembali ke lihat Fibonacci-nya. Ini aku tes dengan ada kemarin koinnya tadi Habar. Pertanyaan Mas Dana. Request Mas Dana nih. Ini aku makainya Habar USD yang dikalkulate oleh TradingView. Iya. Ini kan kita lihat dia pertamanya, dia ini sideways panjang. Kita lihat dari awal mulai, dia titiknya tinggi. Ini kalau titik seperti ini memang dikerjain oleh price maker-nya. Iya. Price maker-nya cukup pintar sih, dia ngerjain, makanya dipotong. Tiba-tiba jatuh ya. Iya. Nah ini kita lihat ini dari bulan Februari sampai bulan Desember 1 tahun itu dia sideways. Tapi dia ketika di 2021 dia naik terus. 2021 naik, masuk bulan April, masuk bulan Maret lagi dia mulai sideways lagi. Terus dia mulai tren turun sampai Agustus dan tiba-tiba dia naik. Nah, yang jadi pertanyaan adalah
di manakah titik terendah dan titik tertingginya. Kan gitu. Ngomong-ngomong aku sambil sebat ya. Jadi kalau agak terpotong berarti lagi bakar. Jadi gini. Di sini kita bisa lihat, di sini ada beberapa titik tertinggi. Aku tandain ya. Ya. Anaknya pakai ini bisa aku pakai sebagai titik tertinggi. Terus ini juga bisa aku pakai titik tertinggi 3 titik poin ini. Udah dapat nih kita, udah dapat titik tertinggi 1, 2. Dan kita pertanyaan berikutnya adalah titik terendahnya yang mana? Oke. Titik terendah itu kalau untuk yang kasus sebelah paling kanan, titik terendah bisa yang di sini 16 Agustus ya. Yang bulan Juli ya. Juli ya. Dan dia bisa juga kita tarik yang ke belakangnya. Ini buat apa ya Mas kita nentuin harga tertinggi dan terendahnya? Untuk menentukan titik 0 dan titik 1 dari Fibonacci-nya, Mas. Oh, dari Fibonacci-nya lebar nih ya di time frame one day ini. Ya, aku biasa pakai time frame one day. Biasanya kalau pakai yang hitungan detik, menit sama jam itu terlalu cepat. Memang sih kebayang juga. Cuman memang tipikal setiap orang kan berbeda. Ada yang dia mainnya seminggu, sebulan, setahun. Lebih tenang. Lebih tenang. Jadi kita juga nggak begitu panik ketika dia mendapati titik tiba-tiba turun seperti ini. Kalau dia main jam kayak pencopet itu pasti panik dia. Iya. Makanya lebih baik main satu hari. Oke. Sebenarnya ini diseimbangin dengan tipikal bukan jam terbang ya. Waktu yang disediakan oleh trader tersebut. Kalau dia banyak waktu luang ya mungkin dia main copet juga aman. Agresif. Iya, agresif bisa. Tapi kalau dia banyak kerjaan kayak aku kan agak susah. Kalau aktif pun itu kalau udah malam hari. Manusia kalong kan. Kalong. Jaga lilin malam-malam. Iya. Agak repot juga kalau ngeliatin ini di pagi sama siang. Tuh repot banget. Kalau udah badan capek ngeliatin grafik, aduh udah males dah. Iya. Emosi ya Mas. Psikologi juga. Itu memang benar terasa sih. Jadi kita kan udah nentuin, udah ada titik tertinggi di atas 2, di bawahnya 2. Nah, sebenarnya, jadi yang mana akan kita pakai? Jadi aku akan menggunakan 2 titik ini, satu kanan ini, satu bawah ini. Cuma yang jadi pertanyaan adalah titik tertingginya ini cuma 2 shadow, tapi titik terendahnya panjang nih. Yang mana yang aku pakai? Nah, kalau menurut teoriku ya. Selama aku menggunakan Fibofan, aku jelasin Fibofan dulu ya, nanti. Oh iya, boleh. Atau retracement ini kan? Retracement juga bisa. Iya, sama mungkin bedanya kali Mas. Aku nyobanya retracement dulu ya, kayak gini. Ini fokus dulu. Ini fokus. Jadi kalau dalam Fibo retracement, kalau panjang ini, sebenarnya ini mau berapapun nilainya dia nggak begitu pengaruh. Yang penting kita tahu garis imajiner. Kita membentuk garis imajiner sendiri. Tapi kalau bisa di bawah daripada garis terendah. Yeah. Ini kan ini ada titik hijau-hijau sama merah. Jangan hijaunya yang dipakai tapi yang merahnya aja. Oh gitu. Terus kita tarik ke atas ini. Berarti nariknya sampai shadow ya Mas? Ya, sampai shadow. Ada beberapa orang bilangnya nariknya itu sampai badan, nariknya sampai shadow. Itu sebenarnya sah aja, nah sah aja. Cuman karena aku berpegangan dengan divergen, jadi shadow itu sangat berpengaruh. Ya, jadi kayak divergen tuh shadow juga walaupun nembus harga base-nya itu tetap sama aja ke break sebenarnya ya Mas? Ya, betul. Makanya kalau udah terbiasa dengan divergen, shadow itu benar-benar perlu diperhatikan, bukan sekedar garis lurus tanpa ada arti. Itu sebenarnya ada artinya gitu. Nah, ini kan udah kebentuk dia. Ini 0 sama 1 sebenarnya sama aja. Ada yang bilang ya, kalau dia tren naik, 0-nya tuh di bawah, 1-nya di atas. Kalau dia tren turun, baru 0-nya di atas, 1-nya di bawah.
Sebenarnya secara teori itu sama saja gitu. Yang penting kita tahu kaidahnya. Karena ketika kita pakai Fibonacci, kita juga tidak terlepas dari yang namanya Elliott wave. Elliott wave ini ada Elliott impulse, Elliott triangle, triple correction, double. Sebenarnya larinya ke sini Fibonacci. Cuman Fibonacci itu dasarnya adalah kita menentukan support dan resistance. Kayak gini. Salah satu teori dari Elliott wave atau teori Fibonacci sih sebenarnya. Ketika dia dari 0, misalnya dari 1, ini aku putar deh. Ketika dari 0 menuju 786, dia pasti akan lari ke 236, baru lari ke angka 1. Karena ini kalau ditarik dari Elliott wave-nya, dia seperti ini. Dia lari ke sini, ke 786, baru ke 236, baru dia lari ke 1. Jadi sebenarnya kalau secara teori Elliott wave, dia ini ada keseimbangan. Ini dia masih wave ketiga ya, kalau dilihat dari Elliott wave-nya. Nah, kalau dia satu ini dia larinya kemana? Kalau yang pertama pasti paham. Dia pasti pertama lari ke sini. Lari ke sini, 236, lari ke 1. Iya, benar. Nah, dari 1 ini lari kemana? Biasanya dia akan koreksi dulu ke angka 0,5. Ke setengah. Baru dia lari-lari ke angka 1618. Naik lagi. 1618. 1618. Ya, angka kayak gitu. Jadi kan sebenarnya kalau secara garis imajiner ini sebenarnya seimbang. Bagus ya, Mas. Iya. Atau biasanya juga kadang kalau di saham dia larinya ke 382 dulu. 382. Oh, lebih rendah lagi. Iya. Tapi nggak boleh lebih rendah dari 2 kan? Ya, nggak boleh. Karena dia akan nanti kalau dia nge-break sini berarti dia nggak masuk dalam wave ketiga. Bakalan apa sideway bisa atau malah turun? Kemungkinan dia akan sideways. Kalau ini terjadi sideways, wah ini repot banget. Tapi enak untuk orang pencopet karena range harganya itu jauh. Oh iya. Untuk main TikToknya. Cuma kalau untuk orang yang main target kayak dia memprediksi, oh ini kayaknya bisa masuk nih, masuk wave ketiga. PP-nya nanti waktu di ujung baru masuk lagi di wave keempat. Nah itu yang jadi repotnya bagi mereka gitu. Karena ketika turun lagi di bawah, wave keempatnya nge-break dari wave kedua kan, jadi bingung. Dia ngebuat Elliott wave baru lagi. Jadi tujuan dari Fibonacci itu adalah kita menentukan support dan resistance-nya. Jadi contoh kayak gini. Di 3 gunung ini, 3 bukit ini, dia sedang mencoba menembus resisten 786 yang dibikin dengan shadow. Ternyata gagal terjadi sampai 4 kali. Yang pertama uji gagal, yang kedua diuji lagi gagal, yang ketiga dan keempat diuji. Tadinya dia berharap, dan sini sebenarnya ini Elliott Fibonacci itu sebenarnya bahasa lain ya. Kalau ibaratnya kalau di teknik ada gambar teknik. Gambar teknik itu adalah komunikasi antar engineer. Kalau di Fibonacci sebenarnya adalah bahasa antar trader. Sederhananya seperti itu. Sebenarnya ini sedang menggambarkan ketika dia di 382, ini udah dikonfirmasi. Kita kan mantul di sini loh di 382. Oke, dia sempat mantul uji coba mau nebus tapi ditarik lagi gitu. Nebusnya ini dicoba dites lagi, ternyata di sini dia terjadi solid badan candlenya tuh beberapa kali nebus angka 382. Sebenarnya ini kalau dari bahasa ya, Mas. Ya, sebenarnya ini dari bahasa trader ini sebenarnya udah terjadi keraguan di sini. Ditambah dengan volume seperti ini, membaca volume, udah terjadi keraguan. Maksudnya bikin bingung gitu di situ. Iya, di sini banyak orang yang mengamankan profit. Pakai volumenya tinggi. Oke. Dia ngambil TP dulu, ngambil profit dulu.
Kan di sini udah terjadi berapa kali candle solidnya itu menembus angka 382. Jadi dia menembus jatuh, makanya dia di 3236 ini. Di sini 36 ini ternyata di tes cuma terjadi bentuk shadow aja, nggak ada solidnya membentuk. Makanya dia pasti bahasanya mereka bilang ini nggak mungkin, nggak bakal tembus lagi bos 236, ini bakal terbang lagi nih. Ya udah, karena udah berapa kali shadow doang nggak jadi badan solid. Kayak gini kan, ini dia solid nih, solidnya cuma nembus sedikit aja. Tapi kalau aku rasa ini nggak nembus dia. Itu harusnya pas ya. Iya harusnya pas, cuman karena kita gambar yang kayak gini jadi oke lah. Iya. Relatif aja. Kecuali beda dengan ini kan, ini dia beberapa kali solidnya Iya, menembus. benar. Jauh. Nah, kalau kayak gini kondisinya, ini udah pasti nih naik gitu, reversal nih, nggak mungkin turun lagi. Udah tarik ke atas, Beli gitu ya. nggak beli. Makanya di sini dia, ketika dia membentuk shadow, udah terjadi akumulasi. Jadi dia naik ke 382, 236. Ini terjadi akumulasi di titik ini ya. Ini akumulasi nih. Makanya kalau ketika kita nge-trading, kita juga bisa membaca volume. Jadi sejauh ini ada pertanyaan dulu? Atau ada yang kurang jelas? Terus kalau misalnya kan itu tuh di titik kritis mungkin ya Mas. Karena kan di 0236-nya ya masih shadow doang nih beberapa kali close-nya. Ya. Tapi kita bakal bisa nge-confirm bahwa itu bakal terjadi reversal gimana ya Mas? Nah, untuk itu maka kita cari ke tes divergence-nya. Batas apa? Divergence. Kalau cari di Google, divergence. Aku ketikin ya, divergence. Divergent Mulai pattern. film. Iya, Pattern. Divergent pattern mungkin Mas. Nah, seperti inilah gambar divergence-nya. Oh, I see. Nah, ini kan dia kasih tau bearish nih, kemudian divergence nih. Oh, itu ada, iya sih ada pola yang di kanan bawah itu dia ya? Ya. Nah, kita cek teori divergence-nya. Oke. Kita lihat di sini bullish divergence. Harganya semakin turun, tapi indikatornya semakin naik. Itu teori dasar divergence. Indikator di bawah itu maksudnya volume atau apa? Indikator stokastik dan Stokastik. MACD-nya. MACD. MACD ya. Nah, ya. Di sini kan kita lihat dulu divergence-nya. Di sini divergence yang mulai naik kan di daerah ini ya. Ya, di situ benar. Oke. Divergent naik. Berarti aku garisin dulu divergence-nya. Nggak usah terlalu cantik kali. Yang penting kita garis imajiner. Yang penting kita ketika lihat kita membentuk garis imajiner, oh ini mulai naik nih gitu. Nah sekarang kita lihat harganya, kita pasin nih di titik ini, 0 ini berada di mana? Oh berada di sini ya. Iya. Berarti titik tertingginya di sini. Dan titik ujungnya ini di mana? Di sini. Kita cek divergence-nya. Ternyata benar. Oh iya. Harganya semakin turun, indikatornya semakin naik gitu. Bullish divergent. Ya, bullish divergence. Bullish divergent. Emang magic technical. Nah, sekarang kita lihat mungkin nggak dia akan turun. Yang pasti ketika dia bullish pasti akan terjadi bearish dong. Itu nggak mungkin dia terus naik terus. Kecuali dia orangnya tuh niat banget ngebakar duit, bagi-bagi sedekah kepada trader. Betul. Kepada retail seperti kita, Mas. Iya, kayak gitu. Ternyata kita cek. Nah, ini udah ada tanda nih. Udah ada beberapa pertanda. Tuh, saya. Dia udah bentuk ini. Satu, di stokastiknya. Oh, di stokastiknya perlu gambarin nggak divergence-nya? Kan di sini stokastiknya agak susah juga sih sebenarnya. Iya. Karena dia hampir datar. Cuman kalau di stokastik, aku bikin beberapa terkecualian. Contoh. Oh. Karena di koin, stokastik itu sangat kurang menggambarkan. Berbeda dengan MACD. MACD kan nampak jelas, iya, dia makin turun. Nah, sedangkan di stokastik, dia sebenarnya flat gitu. Nah, makanya kalau di stokastik, biasanya aku bikin pengecualiannya, aku tarik ke belakang,
Kalau dia udah mau menuju flat, itu biasanya udah mulai divergence. Makanya aku kadang bikin dua, stokastik sama MACD. Iya. Orang bisa aja pakai CCI. CCI ini juga, CCI juga dia menunjukkan mulai datar ya di CCI-nya. Oh iya, mulai data. Mungkin gini, apa sih bedanya CCI, stokastik dengan MACD? CCI itu leading indicator. Jadi dia merespon cepat terhadap perubahan harga. Sedangkan stokastik itu adalah lagging indicator. Artinya dia merespon lambat terhadap perubahan. Di sini di TradingView ini aku nggak pakai yang namanya MA5, MA20, MA60. Karena apa? Iya. Tapi pernah dengar kan MA5, MA60? Iya, EMA, exponential moving average. Moving average itu kalau EMA. Iya, yang itu EMA apa EMA, Mas? Pokoknya MA atau MA, moving average atau exponential. Ya, pokoknya itulah dua itu ya. Pokoknya dua itulah. Dia kan angka 5, 20, dan 60. Sebenarnya kayak gini, kalau kalian lebih perhatikan ya, kenapa di koin itu agak susah pakai MA 5, 20, dan 60? Sebenarnya kalian harus menyesuaikan kembali. Karena gini, MA5 itu dari orang saham, orang pasar modal, dalam satu minggu mereka kerja cuma 5 hari. Dari Senin sampai Jumat. Itu kan 5 hari. Iya. Berarti MA5 itu adalah penggambaran dari saham ketika dalam waktu 1 minggu. Ya, oke. Nah, MA20 itu adalah penggambaran gambar 4 minggu gitu ya. Ya, dalam waktu 1 bulan. Sedangkan MA60 itu adalah 1 semester atau 6 bulan, oke? Kalau kita ini ke koin, yang mana 1 minggu pun kerja, hari merah pun ikut kerja kan gitu. Iya. Jadi kurang pas. Makanya kalau kalian pakai MA5, 20, dan 60, mesti disetting ulang lagi. Makanya jadi MA7, MA30, atau MA180. Biar lebih pas. Oke. Jadi fungsi MA itu sebenarnya kan banyak orang bilang dia ketika nyentuh MA60 dia akan mantul. Kalau di saham iya, kalau di koin belum tentu kan gitu. Oke. Karena itu penggambaran dia dari 1 minggu, 1 bulan, dan 1 semester. Makanya ketika kalian pemain koin itu menggambarkan dengan MA5 tengah kerja meleset, ya wajar yang kan pakai itu settingnya pasar modal gitu, orang saham. Kayak di future, kayak di forex atau komoditas, mereka tuh sama dengan saham. 5 hari kerja, 1 minggu libur, kan gitu. Betul. Makanya ketika orang di forex atau komoditas pakai 5, 20, dan 60 masuk, ya karena wajar. Mereka jam kerjanya pun sama. Berbeda dengan orang pemain koin. Makanya kalau ada koin ngeliat MA60, aku aduh, kayak mana nih jelasinnya? Kan ya udahlah, kalau dia senang dengan teori itu ya udah. Karena kan kita mesti lihat filosofi dari technical analisa tersebut. Indikatornya ya. Jadi ketika kalian pakai CCI, stokastik, MACD, ADX, ataupun yang lain-lain, indikator ini, kalian harus baca dulu sejarahnya, filosofi itu dari mana. Kebanyakan sih orang melewati hal tersebut. Padahal kalau dia mengetahui hal tersebut, dia bisa nge-setting MACD sendiri. Kayak MACD yang di grup itu kan dia 12, 26 MACD standar ya. 12, 26 sama 9. Tapi di sini MACD itu settingannya beda sendiri gitu. Settingan MACD itu bukan 12, 26, dan 9. MACD itu 4, 22, dan 3 gitu. Itu harus disetting dulu nggak, Mas, kalau di TradingView mau pakai MACD? Kalau ini iya. Ini apa itu udah standarnya dari sana, Mas? Oh, standarnya dari TradingView itu 12, 26, sama 9. Oh. Makanya setiap trader itu punya settingan sendiri. Settinganku memang misalnya settinganku A. Kalau mas-mas yang lain settingan A itu belum tentu cocok gitu dengan pola tradingnya. Contoh kayak ini settingan tradingku dipakai mas untuk main agresif, nggak bakal cocok mas. Meleset terus.
settingan yang punya Mas ini kalau misalnya buat 4 jam, sejam gitu ya Mas? Ya, untuk aku makainya grafik 1 hari sama grafik 4 jam. Karena aku Oh, mainnya kan 1 minggu 1 bulan. ya biasanya 4 jam cuma buat lihat tren gitu ya Mas? Ya, tapi kalau mainnya sampai detik atau menit, jangan pernah memakai settingan orang, mesti pakai settingan sendiri. Ibaratnya, Roller coaster Mas, kalau 1 menit. iya. Tapi ada loh orang yang pakai hitungan detik itu. Enggak. Lagi makan mikirin juga ya. Iya. Makannya cuma boleh berapa menit doang gitu. Makanya ketika kita pakai divergen dan lain-lain, dan ini kita mesti paham dulu filosofi dan indikator yang kita pakai. Ibaratnya kita jiwai dulu indikatornya. Karena gini, bukan karena gini, ketika kita udah menjiwai, kita tahu ini larinya mau kemana indikator ini. Contoh, kayak di BTC. Kayak gini. Indikator ini aku udah tahu ini bakal tren turun. Ketika dia melewati 4397, dia ini akan tren turun. Turunnya ini dalam loh BTC. Percaya nggak dia sampai ke 36.000? Oh. Karena beneran belum di market berarti September Mas? ya, kenapa? Karena gini, ketika aku lihat MACD-nya ini terlalu cepat untuk melakukan yang namanya bullish divergence. Pertama, dia terlalu kecil ya. Oke. Untuk melakukan hidden bullish, dia ini udah terjadi hidden bullish. Nggak mungkin hidden bullish terjadi 2 kali. Kalau dia terjadi hidden bullish, yang pasti berikutnya ketemu adalah bearish divergence. Oh. Coba Mas, garikin garisnya Mas. Contoh ya, nih. Coba. Kayak gini, ketika dia di angka di 47 ya, dengan bantuan Fibofan, dia itu pasti akan lari ke sini. Langsung lari ke angka 36. Main di regional ini. Di angka 29 lah kasarnya. Itu apa? Supaya si MACD-nya itu turun dalam. Oh. Contoh. Ini aku pakai Elliott karena kurang kasih. Saya dia akan lari ke sini, terus lari ke sini, lari ke sini, lari ke sini. Nah, kalau ini terjadi, maka dia kan udah membentuk divergence bawah lagi kan, gitu. Paham nggak maksudnya? Tujuannya? Ketika kalian sudah memahami indikatornya, kalian akan memahami pergerakan si harga tersebut. Jadi ini nggak secara curam ya, dia mungkin bahkan lama larinya ke sini. Yang pasti dia akan membentuk harga itu turun. Sedangkan indikatornya udah turun tajam. Kayak gini. Ini teori divergence-nya. Dan kalian harus menjiwai indikatornya. Memang menjiwai indikator tuh nggak cepat kayak PDKT dulu kan. Langsung pasar. Ya. Kan kalian kenalin dulu indikatornya, settingan indikatornya, kalian coba-coba sendiri untuk kalian sendiri. Ya, kalau nggak salah ini kayak defaultnya si TradingView kan 12, 26, 9. Kan beda nih, dia lebar kan. Iya. Dan ini nggak pas dengan aku. Kayak sih. Nah, ini kan lebih rapi dia. Settingan Mas gimana Mas? 4, 22 sama 3. OLHC. Open high, low, close. Oh. Open high, low, close. Oh, HLC 4. Ya. Ini aku close, aku hapus lagi ya. Ya. Ya, nah, kita kembali ke kabarnya. Nah, kan di kabar ini kita udah ngelihat dia udah membentuk atas. Teorinya kan gini. Apakah ini dia titik tertinggi sehingga dia apakah dia akan trennya naik terus atau dia akan mulai turun, kan gitu. Di sini kita lihat di dua lingkaran hitam ini. Di stokastik slow dia udah membentuk 2 gunung, 1 bukit. Sebenarnya untuk teori divergence dia
sudah membentuk bearish divergence. Di saat harga mulai naik, stochastic slow-nya udah mulai turun. Kebayang ya? Ini fokus ya. Nah, di sini harganya makin naik ya. Dari 312 jadi 853. Di sini dia indikatornya 856 terus turun naik lagi. Di sini sebenarnya dia udah memenuhi teori si bearish divergence. Halo. Ya? Salam. Oh. Jadi terus tapi ketika teori divergence ada yang namanya hidden bullish. Oke, ada hidden. Ya. Hidden bullish itu dari mana? Kita lihat dari low-nya. Low sini ke low ini. Versus dengan low-nya si stokastik dengan low-nya berikutnya. Kita harus berharap si stokastik slow-nya ini lebih rendah melewati garis ungu, sedangkan harganya itu tidak boleh melewati si batas 3, 2, 3, 4 ini. Dia nggak boleh melewati. Ya. Low-nya tertimbul itu nggak boleh lebih rendah daripada ini. Karena kalau dia timbul dari sini, otomatis dia konfirmasi bearish divergence. Dan ini stokastik dipastikan akan turun menuju 20. Oke. Nah, jadi ini kan kalau kita melihat divergence. Nah, kenapa aku senang sekali dengan namanya Fibofan? Kalau Fibofan nggak perlu lagi membaca seperti divergence. Aku hapus dulu. Di Fibofan itu sebenarnya lebih praktis. Ini aku hapus saja ya. Iya boleh Mas David. Yang Fibofan ya, Fibo Tracement tadi ya. Fibo Speed Resistance Fan. Di sebenarnya lebih ke arah Speed Resistance Fan. Ya, dia lebih ke arah apa ya? Dia sebenarnya menyederhanakan semuanya itu. Prinsipnya sama, titik nolnya juga sama, tapi titik tertingginya juga sama. Titik tertingginya itu kita pakai titik tertinggi ini. Yang shadow-nya tadi ya? Ya. Shadow-nya tuh di 5839, 584. 58. Wow. Dulu. Yang perlu dipastikan ketika pakai Fibofan, titik vertikal ini nggak boleh melewati dari si candle tanggal 16 September. Maksudnya gimana? Dia nggak boleh di pas di angka 17, nggak boleh dia dibawa di tanggal 15. Karena apa? Karena dia nanti akan berbeda hasil analisa kita. Tapi titik nolnya bisa berbagai macam, bisa ditarik lebih mundur. Karena dia kalau ini aku tarik ini, bentar ya. Ini aku tarik, kalian perhatikan daerah sini ya. Di bagian ini ya, kalian perhatikan. Ketika dia aku tarik, nggak terjadi perubahan yang signifikan. Oke. Kebayang kan maksudnya? Oke. Tapi kalau yang titik tingginya digeser, itu terjadi perubahan yang signifikan, ya kan? Bergeser deh. Nah, cuman yang pasti ini sedikit apa ya? Saran ya, nggak begitu mengikat. Ketika karena titik belakangnya itu bisa bebas, baiknya ada di mana? Sebaiknya ada di mana? Berarti kan bisa di mana aja itu benar, nggak salah. Cuman alangkah lebih baik kalau dia satu tick sebelum dia mulai naik. Ini kan mulai naik nih dia nih, oke? Satu tick sebelum naik itu kan di titik yang ini nih, candle yang ini, di tanggal 4 Januari. Baiknya di tanggal titik situ. Oke, kok di sini. Udah, jadi kita udah dapat Fibofan kita. Di Fibofan ini udah kita lihat dulu permainan pergerakan candle. Dia ternyata mantul titik tertinggi pertama itu ada di fan 618. Mengiring 618 ini. Oke. Setelah itu dia akan lari ke titik fan 618 berikutnya yang di bawah. Ini kita lihat ya. 0 ini kan ada horizontal hitam nih. Kelihatan nggak?
Ini aku tebelin ya. Biar jelas. Ini kan ada horizontal hitam nih. Kelihatan nggak Mas? Kelihatan. Ya kelihatan Om. Kelihatan ya? Oh, ada yang nggak kelihatan juga. Ada yang takutnya nggak kelihatan nanti panjang yang mana nih Om? Tahan tuh. Minum dulu. Sambil bakar. Jadi di sini kan kita lihat titik tertinggi dia itu pertama di 618. Otomatis dia akan lari ke 618 di bawah titik 0 ini, miring ini. Dia lari ke 618 ini. Nah, ternyata dia larinya melewati ini, bahkan dia menembus 7075. Yang jadi pertanyaan, dia sini dari mau kemana? Nah, kalau dari sini, biasanya kita nggak lihat lagi ke belakang. Ini aku selalu mau bilangnya, ketika dia udah di titik, kan ini sebelumnya ya, historical dia, masa depannya gimana gitu. Masa depannya agak susah, dia akan menembus garis 0 ini. Kalau bisa nebus itu udah rezeki banget gitu. Tapi biasanya kita lihat itu adalah nilai Fibo yang ada di sini. Kita nggak perlu lagi melihat Fibo yang ada di sini. Ini nggak usah lagi. Ini untuk kita melihat historical dia aja, mantulnya kemana aja. Yang kita lihat sekarang itu adalah Fibo yang ada di garis ini. Sekarang kalau dia di 075, dia larinya kemana? Kemungkinan dia itu akan lari ke titik 05 setengah. 05. Ini garis hijau ini. Yang lihat posisi di merahnya, dia kemungkinan akan lari ke sini dulu. Dan dia pas kalau di Fibo Fan, kita shadow itu berpengaruh. Shadow itu menunjukkan dia itu masih main di dalam range angka tersebut. Bukan berarti ketika dia membentuk shadow dia akan mantul, dan ketika dia membentuk shadow dia itu akan menebus ngebreak. Enggak. Shadow itu cuma menunjukkan dia itu masih bermain di range angka tersebut. Kayak kita lihat di Bitcoin. Nih. Dia kan mantul dari 0,16. Jadi 0, tapi dia mantul sebelumnya ada di mana? Dia mantulnya tuh di angka 0618. 618 dia akan lari ke 618 di sini. Maka di sini dia sempat terjadi keraguan. Di sini dia mau menembus 618 tapi turun dulu. Tapi ternyata diangkat lagi sama dia. Karena dia harus menembus ini gitu. Di sini kan dia nggak jadi nebus dia. Nggak menembus. Dan ditembusnya di sini. Nah, kalau kasusnya kayak gini, sebenarnya ketika dia udah menembus, dia akan mencoba bermain lagi di angka 618 ke atas. Makanya kalau di Fibo Fan itu kita cuma melihat permainan range angka di support resistance-nya, karena berubah ya tiap awal satu waktu. Kayak misalnya di sini dia supportnya tuh di angka 418. Di awal Agustus, contohnya di awal Agustus, dia supportnya tuh ada di 43.000. Tapi di tanggal 1 September support dia nggak di 43.000, di 36.000. Ini makanya ketika kita pakai Fibo Fan, kita nggak bisa menggunakan satu gambar untuk 1 bulan ke depan gitu. Karena support dan resisten dia selalu berubah seiring berjalannya waktu. Kayak gini. Di Fibo Fan ini kan sebenarnya kelihatan dia udah nebus 075-nya. Dia mau mencoba menembus angka 1 ini. Berarti dia kembali ke awal titik tertinggi dia. Atau dia mau membentuk ATH. Ternyata ATH-nya itu nggak dikasih. Ini solid candle merah panjang ini mengindikasikan kita harus terus bermain di angka Fibo 075. Candle ibaratnya nggak dikasih lolos lah. Ibaratnya yang baju merah jangan sampai lolos.
Kayak dia ditarik Dono lagi. dong, Dono. Iya. Dan bajunya lah sampai bawah. Makanya dia ditarik panjang, nggak seperti candle merah seperti ini kan. 3 black soldier nih, tapi ditampilin 3 white soldier lagi. Di sini ada 3 lagi, dibalas lagi. Ini 3 lagi. Nggak dikasih 3 black soldier, langsung ditarik panjang ke bawah. Itu artinya Di dump lagi. iya, itu artinya dia nggak dikasih menuju ATH. Dia di ibaratnya secara bahasa trader ya, udah lu main di sini aja, nggak usah jauh-jauh, udah main di sini aja 075, nggak usah jauh-jauh, ngapain sih jauh-jauh kayak gitu. Nggak dikasih naik lah istilahnya. Nah, makanya ketika dia udah turun, ketika dia udah menyentuh turun, misalnya ini kan titik terendah kita 28.000 ini. Apakah view fan ini masih terpakai gitu. Sebenarnya view fan ini ketika dia udah turun lagi, ini udah kadaluarsa view fan ini. Jadi kita mesti menarik view fan baru lagi. Oh gitu, oke. Tapi tetap titik nol kita tetap satu ini, ininya kita geser lagi ke titik terendah berikutnya. Jadi ketika kita pakai view fan, sebenarnya udah lebih praktis, nggak perlu lagi membaca divergence-nya, karena agak repot sih membaca divergence-nya kan begini. Nah, karena waktu itu juga memang agak padat, jadi agak susah juga. Makanya lebih senang sekarang ini pakai view fan, udah kayak terangkum gitu. Contoh yang paling sering dikasih itu adalah gold, komoditas. Emas maksudnya? Ya. Kayak gini. Titik nolnya udah ada, titik terendahnya ada. Di sini udah kebaca. Jadi ini mau lari kemana? Emas itu akan lari ke angka ini. Ke angka 1.600 US per ounce. Per ounce-nya. Ounce-nya apa ya? Ounce ya? Bukan. Oke, tuh lagi lah menuju terendah di bulan Maret. Karena gini, ketika dia mau menuju 075, dia di kan nih, kalau kita tes. Kita kan nggak tahu, kita udah mampu sini. Ternyata dia masih main range di harga support resistance. Dikasih break, oke. Berarti permainan dia ketika dia nge-break 025, permainan dia bukan di sini lagi, tapi permainannya pindah ke sini gitu. Ternyata di break lagi ke 382, permainannya geser lagi, pindah ke sini. Terus di break lagi ke 05-nya, maka dia pindah ke sini. Nah, ketika dia break 618, apakah kasih lagi mengebreak 0, apakah dia akan naik ke atas? Jawabannya enggak, karena dia nggak dikasih menyentuh 075. Kan dia nggak dikasih nyentuh kan? Ketika dia udah terjadi beberapa konfirmasi, ini sebenarnya udah 3 kali konfirmasi atau 2 kali konfirmasi, 3 kali. Satu ini, kedua ini, ketiga ini. Udah 3 kali konfirmasi. Dan nggak tembus juga. Nggak tembus juga. Dan dipastikan gini. Dia udah ngetes ini ya. Ini kita lihat fokus sama lingkaran hitamnya. Dia sebenarnya udah shadow-nya udah tembus 618-nya ya. Oke. Udah nembus lagi. Oke. Udah 2 kali konfirmasi, udah ibaratnya ditanya. Ini tembus nggak nih? Tunggu dulu lah. Oke, dinaikin lagi. Ditanya lagi. Ini tembus lagi ya? Tembus lagi, kasih tembus ya? Jangan dulu lah. Oke, dia terjadi candle apa? Oke. Ini ibaratnya kayak keraguan lah. Tiba-tiba dikasih solid. Oke, berarti batal. Dia nggak jadi naik gitu. Makanya dia langsung tembus ke bawah. Dia range harganya nggak main lagi di atas, nggak main lagi di sini, tetapi dia langsung main lagi ke sini. Makanya dia beberapa kali ngetes. Ini ngetes nih. Ketika dia turun, ini shadow lagi ya. Ingat ya, ini shadow ya. Di shadow ini ibaratnya dia nggak mau ngasih tembus di bawah 05. Ibaratnya ini nggak aku kasih deh, jangan sampai tembus 05. Makanya ditahan lagi. Ketika dia konfirmasi ini, dia terjadi naik ke atas, apa ya, reversal sementara sih. Tapi sebenarnya secara mayor sih dia akan turun. Secara minornya dia naik. Makanya dia langsung
ketika dia solid mulai terjadi naik distribusi naik. Nah, dari sini juga udah kelihatan. Nah, kayak gini, kayak gold ini berikutnya. Kalau dari penglihatanku ini kayaknya dia bakal tembus ini. Dia udah 3 kali loh nembus 05. Lihat ya, 1, 2, 3. Apakah yang keempat tembus? Sekalinya tembus dia akan turun ke bawah sini. Ingat, ketika dia udah nembus ini berarti udah lebih rendah daripada titik terendahnya. Otomatis ini Fibofan ini udah kadaluarsa. Kita tarik ketika dia sudah mulai terjadi reversal. Oke, kebayang kan maksudnya? Oke. Kalau udah kayak gitu harus bikin garis baru lagi ya? Ya, titik terendahnya ini. Iya. Ya, jadi seperti itulah Fibofan. Jadi kayak racik sendiri lah settingannya gimana, enaknya apa. Dulu aku pertama pakai Fibo retracement sama Fibo extension. Karena aku kombinasikan dengan divergen. Tapi karena melihat semua jadi aduh dapat banget deh. Lihat ini. Jadi makanya aku coba dengan Fibo. Dan dia agak seret, agak cocok ya dengan divergensinya. Jadi ya jadi oke lah Fibofan aja tanpa perlu melihat si stochastic slow atau MACD indikator lain. Kayak di contoh di oil, di minyak. Titik terendahnya ini, titik tertingginya ini. Oke. Di sini dia udah nembus, terus dipaksa naik lagi. Ini bisa dipastikan, kan dia udah nembus 0,25. Terus dipaksa naik lagi. Ini mau ada 2 pilihan. Dia langsung menuju ke 382 atau dia akan sideways menuju 382. Kan ini sama aja kan? Yang penting dia menuju 382, boleh langsung turun curang atau sideways. Yang penting ujungnya kan 382. Bayangkan maksudnya. Karena dia udah menembus 025-nya. Ada 2 pilihan, antara dia mau langsung turun curang atau dia turun perlahan. Atau bahkan dia naik, 382-nya naik, itu nggak salah. Kan pasti dia harus menuju 382, karena dia udah di sini udah menembus. Ini mungkin bukan sideways gitu terus. Pelan naik turun gitu. Kayak gini. Kayak garis ini nih. Dia memang perlahan, tapi dia kan naik. Ya kan? Perlahan tapi naik. Ujungnya dia naik. Kalau lihat di sini $39, tapi tiba-tiba di sini jadi $43. Ya naik, tapi lama gitu. Ya begitu juga dengan ini. Ini bisa dilihat dari beberapa berita global ya. Kayak ditemukannya COVID varian Delta itu di Amerika, di Eropa. Tapi diiringi juga dengan bukanya usaha bisnis di beberapa negara. Kita lihat berita mana yang kuat, yang positifnya atau negatifnya. Apalagi ditambah dengan konflik di Timur Tengah. Yang Taliban itu Afghanistan kan, itu juga ngaruh. Kayak kasus laut Cina Selatan itu juga ngaruh. Ini yang bikin itu. Nanti kita lihat berita-berita. Kalau kita main komoditas, kalau main koin, yang penting kalau main koin kan tinggal lihat Twitter si pendirinya kan. Jadi lihat Elon. Oke, jadi sekarang kita lihat ke kabarnya berarti udah terjawab ya, Mas Dana. Sekarang kita lihat Sol sama Matic. Matic. Nah, di sini Sol. Nah, di Sol ini kan dia sebenarnya udah terjadi divergen atas. Tapi dia turunnya ke angka 318. Nah, kayak gini Sol ini dia kan udah bentuk. Nah, ini bisa aja kutarik lagi supaya dia lebih clear.
titik tertinggi yang di tanggal 9 September. High-nya itu 221. Nah, kita lihat recordnya, dia selalu bermain di bawah. Kalau dari sini tanpa lihat divergence, kalau dia mantulnya dia ini ketika di 0, dia pasti akan narik ke angka. Kalau dilihat ya, dia udah mencoba shadow di angka 382 ya. Dia kayaknya akan lari ke angka ini. Ke 05-nya. Dia kemungkinan akan mantul di sini nih. Mantul di sini terus lari ke angka 05-nya. Kita cek dulu divergence-nya. Ternyata dia divergence-nya itu di MACD gak kebaca. Dia terlalu tinggi. Tapi dia bisa, ini kayaknya mau ngebreak garis merah dan garis birunya. Jadi kemungkinan dia akan sideways dulu. Jadi kalian kalau udah memahami dari indikatornya, kalian akan tahu ini indikatornya mau lari kemana. Dia akan sideways dulu. Terus ini sama ini. Baru dia jatuh. Jadi mau settingan apapun itu, kalau kalian nggak memahami indikatornya ya agak susah membayangkan si MACD-nya ini. Berarti emang kalau kasarnya Mas, Gimana? untuk harga-harga koin sekarang tuh ya lebih cenderung mungkin bakal turun dulu, tapi ya membuat indikator MACD ini kasarnya bisa membuat bullish divergent ya. Ya, betul. Semua terbang. Iya, betul. Yang benar, iya. Dia seakan-akan kayak kalau yang Mas gambar itu tuh kayak kasarnya itu bullish divergent kan ya? Ya, bearish divergence. Bearish divergence, sorry. Bearish. Karena kan ininya naik. Iya, indikatornya semakin turun dia kan? Iya. Tapi harganya harus semakin naik. Dia memang akan naik lagi, tapi naiknya itu dikit-dikit gitu. Sebelum terjebret. Iya, dia tuh naiknya dikit-dikit. Karena gimana ya? Selama ini kalau aku lihat divergence itu 90% pasti tepat. Divergent kalau udah kebentuk bagus gitu ya Mas ya? Iya, kayak gini. Nah, di sini dia udah bentuk divergence. Di harga dia semakin turun secara imajiner. Di MACD dia semakin naik. Nggak begitu nampak sih. Nggak begitu kelihatan kan? Kalau kalian baru ngeliat, ini mah nggak divergen, ini mah masih turun. Tapi kalau secara halus ini sebenarnya divergence ya, turun. Gitu. Kayak gini, harga itu akan membentuk seperti ini gitu. Nah ini dia akan melakukan hal yang sama. Mungkin dia akan naik, akan naik sedikit-sedikit kayak gini. Dia bakal ngetesnya kayak gini. Harga itu ke atas sini, kayak gini, terus kayak gini naik terus kayak gini. Jadi naik sedikit-sedikit. Tapi kan kayak indikatornya. Tapi ketika ini udah ngebreak menyentuh ini, jatuh. Jatuh sakit banget. Ini libannya udah kasih peringatan SP1, SP2, SP3, nggak tahu mau kabur juga, ya udah kena. Masih kakak juga ngelong. Iya. Ini dari kasih tahu masih aja, ya udah. Kayak gini. Harga tuh pasti kan kayak gini. Kan orang-orang ngeliat, oh ini akan naik. Jadi dia dibanting kan gitu. Ini bisa dilihat juga dari sini. Dia udah terjadi akumulasi. Kerjain lah istilahnya nih ya. Di sini dia udah terjadi akumulasi panjang loh. Juni, Juli, Agustus. Sekarang di bulan September, Oktober, dia akan melakukan namanya distribusi buang barang. Kalau di bahasa sahamnya, supirnya itu udah mulai kabur ya. Supirnya udah mulai kabur. Supirnya tuh sebenarnya udah mulai kabur. Nah, kalau supirnya udah kabur, angkotnya digas, ya tinggal penumpangnya baca doa. Iya kan? Iya bener. Baca doa dah. Loh, ini Pak supirnya mana ini? Nah, jatuh kan? Iya.
Makanya ketika jatuh banyak orang itu melarikan nama asetnya masing-masing. Biasanya kalau di saham itu MIMI manajer investasi itu langsung buang barang banyak. Oh, makanya langsung drop banget ya. Iya. Iya, jatuh nggak ada supirnya lagi. Daripada rugi dia. Iya. Nah, jadi seperti itulah divergence dan Viewfan. Hidden. Ya, divergence dan kawan-kawan. Apakah ada pertanyaan? So far belum. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Yang lain mungkin selain Hazel? Mas Dana atau Mas Alfi lagi mantau Coti? Oh, Matic. Oh, Maticnya. Semua menjadi Matic. Matic yang kemarin aku bilang. Habis Matic ada Mas, ada. Ya, boleh. Ya, kayak gini. Ini kalau aku melihat ya, dia kan udah main di regional ini. Regional. Tinggal nunggu nih dia ngetes nembus lagi atau bertahan di atas di 382 atau di 05. Maticnya. Nah, enaknya Viewfan kayak gitu. Kita nggak perlu lagi lihat mikirin divergence. Kita ngeliat aja support resistance yang dibuat sama dia. Oh, dia udah nembus. Nggak usah narik Fibonacci retracement baru kan kadang gitu. Iya, karena kan retracement baru nih kan repot, apalagi Fibonacci extension kan. Nah, iya, hitung nah, lagi. Kalau dilihat-lihat kan salah sih, tapi kita kan lihat praktisnya dan lebih akuratnya. Karena ini juga dia nggak keluar dari ini. Juga. Tapi di sini kita lihat dia udah pernah membentuk sejarah di 618. Ini perlu diwaspadai. Karena ketika dia menembus 05, dia dipastikan ngejar garis 618-nya ini. Kembali deh. Lihat yang tanggal ini nggak? 20 Juli. Dia cuma satu kali loh ini. Yang perlu diwaspadai adalah ketika dia nembus 05, dia dipastikan akan ngejar angka ini 618. Tapi jangan terpaku dengan berarti curang dong. Ya belum tentu. Kan bisa aja dia sideways-nya lebih panjang. 618 kan banyak. Bisa dia turun-turun atau dia sideways panjang. Tapi kan lama ya untuk copet ya. Karena kan maunya yang instan kan ya. Iya. Pengennya cepet. Iya. Akhir bulan Om. Akhir bulan. Biasa pada jual dulu. Tanggal 20 ke atas ya biasalah pada jual-jual. Bukannya rata-rata gajian tanggal 25 orang-orang. 25 ada 1 Om. Oh iya ya. Maka gajian tanggal 27 Om. Tanggal 27. Oke, di Viewfan. Mana gajian mulu itu Om. Oke, kalau kita lihat Viewfan ini menyederhanakan dari Fibo gambaran ini. Cuma supaya lebih validnya lagi kita mesti cek lagi divergence-nya sih. Terus terakhir ada ya? Iya, tadi ada request Cardano. Nah, kayaknya ada. Tadi Mas Dana yang request nih posisinya banyak nih. Itu agak susah Om, gimana caranya kita menentukan mau buy-nya itu. Oh. Jadi tuh pas misalnya udah mau naik ya. Mau Ya, naik tuh pas di 0 berapa sih tuh? 0.25. Nah, dia udah naik nih, udah di atas garisnya. Nah, tiba-tiba dia turun lagi tuh, malah turun. Nah, kayak gitu nentuinnya tuh kita gimana ya? Apalagi pemula-pemula Om. Ya. Kita nggak tahu. Jadi gini, teori Fibofan, Fibo retracement, Fibo extension sebenarnya sama aja. Yang penting kita gini tahu. Tipikalnya itu kalau di saham, kan kemarin aku tulis juga di post di grup ketika ngirim gambar ini. Kalau dia udah nyentuh 0.5, biasanya dia akan lari ke 0.25.
biasanya dia akan lari ke 0,25. Itu di saham. Jadi ketika dia udah mantul di 0,75, dia akan lari ke 0,25. Jadi di sini kan bisa kita lihat ketika dia 0,75, di mana titik yang mendekati 0,75. Ternyata ini aku tarik dari sini 0, titik 0-nya di sini, titik 1-nya di sini. Jadi ketika dia udah di 0,75 seperti kayak gini, ini aku potong gambarnya. Dia kan nyentuhnya 0,75 ya. Aku punya yang teoriku tadi, kalau dia di 0,75 dia pasti akan lari ke 0,25. Entah itu dia akan nembus atau mendekati. Kita lihat secara beriringan. Dia pertama nembus 618. Terus kita lihat lagi nembus 0,5. Kita lihat lagi. Kita lihat lagi, geser lagi. Dia nembus 0,382. Nembus 0,382. Ingat, dia akan mengejar 0,25. Di sini ternyata dia hampir mendekati 0,25. Ternyata di break. Ketika dia nggak menembus ini 0,25, berarti dia ada satu yang perlu dikoreksi lagi sama dia, yaitu 0,618. Kalau dia 0,75 nggak nembus ini, berarti dia lari ke 618. Karena ketika dia nembus ini, kemungkinan dia akan lari lagi ke 0. Tapi itu jarang sih terjadi kalau dia menuju 0. Itu udah tinggi banget. Itu jarang banget. Biasanya dia akan bermain muter-muter. Muter-muter tuh kayak gini nih. Titik yang ini nih. Muter-muter itu sideways ya. Maksudku sideways ya. Yang kayak gini akan terjadi di titik 0. Di 0,25-nya. Bakal panjang lama dia. Nah, kayak ada ini, dia kan nembus nih, dia nggak berhasil nembus, berarti dia akan lari ke 618. Ini udah ditandai nih, di 0,5-nya tuh dia udah berapa kali dia ngetes. Apalagi dia mencoba bertahan di atas 0, bertahan di atas 0,5-nya. Ini bikin nampak ya? Nampak kok. Ingat ya, ini 0,5-nya. Dia beberapa kali ngetes di 0,5-nya. Ini kita lihat. Oke, dia udah beberapa kali ngetes 0,5-nya. Kalau ini nggak mantul, kalau ini besok closing-nya di bawah, closing itu Di bawah, berarti candle-nya jatuh ya. jatuhnya ke 618. Tapi ini nggak masalah. Ada dua opsi kan seperti yang bilang tadi. Dia bisa turun curam atau sideways. Tapi kayaknya paling kayak gini. Tanggal 7 Oktober atau tanggal 9 Oktober. Nah, dari sini dia baru ngetes lagi untuk naik ke angka 3. Yang mendekati 0,25 itu. Ya, mendekati 0,25. Okay. Nah, ketika kayak pertanyaan Om tadi, kapan tahu jual, kapan tahu belinya? Nah, kayak gini, posisi kayak gini. Sebenarnya ketika dia udah menembus garis 0,5, apalagi dia udah membentuk candle permainan sini, ini ya. Dia ini kan udah beberapa kali udah shadow di atas 0,5. Bahkan body solid candle ada di bawah 0,5. Ini udah dipastikan dia akan bermain di angka ini, di range harga ini. Nah, bagi yang udah bagi yang udah gajian boleh ditambahin muatannya. Nambahinnya pas lagi di area itu gitu ya? Ya, area ini. Cek aja ini biasanya kalau kayak gini kita turunin ke angka 12. Dijual malah naik, Om. Kan beli saat tinggi jual saat rendah. Biasanya gitu sih, Om. Dibeli jualnya malah turun. Dijual malah naik, Om. ETH USD. Gojek itu. Oke, dia ETH. Dia kan 0,75. Dia bahkan mau 0,25 aja dia nggak bisa. Dia bakal nggak naik kan gitu. Dia akan ngetes lagi ke 618-nya. Sebenarnya kalau di Fibonacci itu yang perlu diperhatikan itu adalah angka 0 titik pantulannya ya. Karena harus bisa mengkarakteristik, maksudnya menyusun masing-masing.
Di sini ada yang main saham nggak? Gimana, ada nggak Mas Dana? Udah vakum Om. Mas Alfi? Udah all in ke kripto kayaknya nih. Kripto aja Om. Lama Om. Ini kayak Mas Azel, Mas Alfi, Mas Dana, Mas Yudi, sama Mas Beni, sama Pak Dornya. Gimana? Ada main Aku saham? doge Om. Kripto aja Om. Anak saham minus 25% udah nangis Om. Yang BTT tuh. Nih kayak di Doge kan, kayak gini. Kan agak susah sebenarnya kayak kalau di Doge. Oh ini Doji. Ini kan kemarin gambar yang kemarin. Waktu grup itu masih di bawah 100 orang. Ingat banget. Iya. Kan ada 800 ya. Dulu masih 200. Saya kan ini elite wave-nya. Waktu sebelum naik sampai yang rame-ramenya mau ke $1 dibilangnya gitu ya. Nungguin Elon aja sih Om sebenarnya Om. Banyak yang jadi kaya, banyak juga yang jadi miskin. Nah di Doge kan sebenarnya elite wave-nya kayak gini. Elite wave. Kayak gini kan dia larinya kan dari 0 lari ke 1. Terus dari lari ke 382, baru dia naik ke 618. Itu sebenarnya dia garis pantulan Fibonacci-nya. Itu umum, itu paling sering terjadi. Dari 0 lari ke 1, baru lari lagi ke 38. Ini sebenarnya dia larinya ke 0,5 ya, 0,5 ya, bukan 382 sebenarnya. Karena dia dari 0 itu langsung lari ke angka 1. Nah, kalau kayak gini kan, kalau dari view fan-nya kan nggak kebayang. Makanya coba aku gambarkan dengan view fan-nya. Kayak gini. Di sini aja dia kan lagi mencoba untuk kembali ke angka 075. Ini nembus dulu nih angka 75. Kalau nggak bisa tembus dia set panjang. Makanya Doge itu kayak lagi kurang famous ya. Lagi apa? Lagi kurang terkenal kayaknya. Apa? Lagi kurang populer ya? Iya, kayak tenggelam dia. Iya, NFT sekarang yang lagi itu naik daun. Makanya ini kemungkinan dia akan bakal setlist panjang dulu. Karena dia semakin panjang dia setlistnya, semakin jauh dia lari ke 075. Dan semakin kecil pula harapan dia untuk naik. Bahasa Fibo fan-nya juga gitu ya. Iya kan? Kalau semakin dia panjang berarti dia semakin jauh kan jaraknya dengan sini 075. Nunggu Elon aja sih Om kalau Doji mah Om. Iya. Kalau si Elon aja udah oke. Iya, nunggu Twitter aja sih Om. Ini makanya tahun 2022 ini kayak oh bahasanya jauh kan, banget ya. Iya, semakin lama dia semakin jauh kan. Semakin jauh. Iya. Semakin susah. Tapi kalau kita lihat ini kan secara garis besar, tapi kalau untuk pencopet ini asik gitu. Kita tarik aja dari Fibo fan-nya kecil-kecilan. Pencopet tuh maksudnya tuh yang agresif. Oh, yang main cepat ya? Iya. Ya. 1.5 gitu. Apalagi dia modalnya besar ya. Wah, itu banget. 3552. Ini aku hapus yang mayor nih. Tapi di garis minornya itu kecil nih. Ini udah enak nih. Dia udah 075 ya. Dia kemungkinan akan lari sini. Ini optimisnya tapi kesini lah dia. Ya kan?
kalau kita main agresif ya enak posisi kayak gini. Mau setlist 10 tahun juga ya nggak apa-apa. Iya, Yang penting kan dapetin dari perubahan harganya. Kan kayak gini kan jelas ya. 075 pas mantul ya kan. Ketika aku taruh sini dia mantulnya sini, ini mungkin naik, tapi dia larinya ke sini. Tapi kalau secara garis besar ya, ini mah setlist bos, ya kan? Ya, bisa dibilang terorganisir juga sebenarnya ini kali ya. Kalau secara mayor, kalau kita lihat garis besar kan, jadi cuma perubahan harga pas segini loh. Segini loh. Secara besar kan, ya ini masih angka ya 35 sen lah. Tapi kalau secara kecil-kecilan, ya, ini udah oke nih, oke punya. Kalau aku main agresif, aku masuk dogi. Not financial advice ya. All in deh om, gini deh. Jual sol aja udah. All in doge lah. Betul. Ini Mas Dana masih bangun. Itu ada Mas Dana nanya tuh, masih bangun nggak? Bahas BTT sampai Rp1.000. Sekarang aja berapa? Ayo kita coba ya. Apa BTT ya? Kalau beda koinnya kasih tau ya. Oh ya, kalau beda kode ya. Ya, aku kan di sini namanya BTT tapi bisa aja yang lain kan gitu. Iya. 1000 ya. Ada yang sih BTT? Bener BTT? sih itu BTT. Nggak ada. Nggak ada DR. 1000 anggap aja 0,8. 0,8 ya? 0,08 sorry. $0,08 kalau 1000. Nah kayak gini kan dia shadow-nya banyak banget nih. Shadow lagi kan. Bingung kan? Iya. Nah kayak gini asik nih. Nah kalau gini kan panjang nih. Kalau kita tarik ya Vivo Fine-nya kita tarik ke sini panjang curam banget. Nah kita cari yang tarik minor. Karena shadow gini agak susah juga sebenarnya. Jadi cari titik nolnya itu dari yang lebih dekat ini, yang bukan yang sideway-nya jauh banget itu. Iya, kalau sideway-nya jauh ini kejauhan agak susah jadinya. Oh, oke. Gimana aku bilangnya? BTT BitTorrent ya? Iya BitTorrent nih. Ini torrent tuh downloadan itu ya? Kayaknya sih iya. Jadi nggak tahu nih Mas Dana nih yang ini banget nih. Oh benar, iya benar. Ada yang asik ya. Ini kali ya? Sama sih kan? Nah ini sama ini ya? Sama berarti. Nah ini lebih enak gambarnya, shadow-nya nggak setajam yang tadi ya. Oh iya beda ya? Beda. Shadow-nya ya. Nah kok shadow-nya terlalu banyak juga agak susah juga. Berarti kan kalau shadow-nya terlalu banyak berarti kan terjadi ngetes mulu kan? Kita nggak tahu solidnya di mana kan gitu. Nah kita lihat ini aja. Karena dia terlalu curam. Lihat ini, kita lihat di sini aja. USD coin itu maksudnya ini berarti kita lihat ini rendah ini dia di angka 001785 ini 0018 berarti masih lebih rendah ini 001785. Tarik tertingginya ini titiknya 5023. Ini 5350 ini aja. 5350. Nah, udah aku bentuk Vivo Fine kita. Di sini dia mantulnya 025 ya. Nah, sini. Kita uji dengan divergence-nya. Di sini dia belum kebentuk divergence-nya. Karena untuk divergence-nya dia nggak bisa local low. Nah, untuk local low ini udah low, ini udah naik dia. Justru di sini terjadi bearish divergence. Ya, pas dulu ya. Di sini dia terjadi bullish divergence, ini turun.
Ini naik nih, masih dingin. Nah berikutnya kita lihat ke sini. Di sini dia udah ada bias divergence. Lihat kan. Sini. Ini nggak salah kan? Ya. Dia ini naik ya. Di sini MACD-nya turun loh. Di torrent-nya akan koreksi dulu loh. Dan ini bisa kita lihat juga dengan Fibo fan-nya ya. Dari 0 dia akan lari dulu ke 075-nya. 075-nya bisa ke sini atau bisa ke sini. Yang pasti dia ngejar 075-nya dulu. Setelah dia jatuh ini baru dia korek reversal. Tapi reversalnya nggak semudah itu. Dia pasti akan naik turun lagi. Supaya MACD-nya ini turun lagi. MACD-nya udah memang udah mengkonfirmasi dia udah melewati. Ini dia udah tren turun dia udah di area negatif ya, bawah itu negatif. Dia pasti kan turun dulu ke sini. Dia nggak begitu sedalam yang kemarin, tapi dia akan segini. Cuman dia akan koreksi dikit. Yang pasti dia ujung-ujung menembus ke atas ke area positif. Karena garis netralnya udah dilewati. Itu yang garis netralnya. Ketika ini terjadi, otomatis dia akan terjadi namanya divergence bawah. Terus yang masih dingin divergence up. Segini. Mungkin sih dia ke angka BTT berapa sih tingginya? Ini ya, 0,13 ya. Mungkin dia ke angka 0,7 mungkin, tapi nggak secepat itu. Itu waktunya 1 bulanan, Om. Iya, kemungkinannya ya 1 bulan. Oh. Karena di sini kan September. Ini aja udah mau masuk Oktober. Kemungkinan dia baru di bulan November lah dia ngejelas. Oktober mau masuk November. Tapi sampai menuju Oktober dia akan menuju angka 75 dulu sampai 6 Oktober. Begitu. Nah di sini ada di bearish divergence. Nyangkutnya di berapa Mas Dana? Bearish. Oke. Nah, jadi kalau pakai Fibofen kan kita bisa sederhana, nggak perlu lihat divergensinya. Kita lihat. Dia udah nembus 0,5. Berarti akan bermain di range harga sini. Dan kemungkinan dia akan nembus lagi 0,16-nya. Sehingga dia akan bermain lagi di angka ini. Di bawah. Ya, di bawah. Ini salah satu keunggulannya Fibofen. Jadi kita secara periode waktu kita juga dikasih tahu. Iya, kalau yang Fibo retracement kan garis biasa. Horizontal kan. Horizontal. Nah. Jadi kita nggak tahu, kita nggak, sebenarnya bisa aja pakai Fibo extension time-nya. Oh ini repot banget, malas. Oh maksudnya dikombinasiin yang Fibo retracement sama yang tadi ya itu ya? Ah itu juga bisa. Kalau di saham nih contohnya besar. Ini aku kombinasikan loh. Yang hitam ini Fibo retracement, yang warna ini adalah Fibo fan. Ini lebih enak. Dia candle panjang ya, shadow-nya panjang. Dia mau ngubah ngetes ini loh, 618-nya. Biar dia bermain di area ini. Ternyata langsung diturunin. Justru dia dikasih bermain tuh di area Fibo 05 dan 382. Ya kan kalau dari Fibo fan udah kelihatan ini akan bermain. Sampai kapan? Sampai dia menembus angka 236 ini. Ngetes lagi dia sebenarnya di sini. Ini akan turun dulu ke sini. 236 ini. Jadi dia ada dua waktu ya.
Di sini dia dikasih waktu sampai tanggal 16 Desember atau 15 Desember untuk bermain di angka area ini. Kalau dia bisa menembus si 05, pokoknya dia dikasih waktu bermain tuh di angka ini. Kalau ini tembus berarti ini chaos jatuh. Tapi kalau dia lihat, dia kayaknya dia mau mengejar angka 618 ini. Ibaratnya main di area ini udah cukup lah. Waktunya kita main di area berikutnya di area sini. Jadi kita bisa bermain di area yang ini. Area ini. Yang level lah ibaratnya. Nah kalau ini udah bisa, baru kita naik lagi. Oke, ini kan bisa di dua di sini atau di sini. Tapi biasanya kalau dia nembus di bulan Desember kita ada window dressing. Biasanya ditarik lagi ke angka ini. Ini bakal ditembus lagi ke angkanya, ngejar angka. Gitu. Ini yang Mas yang bilang mungkin nggak dikombinasikan, mungkin. Jadi kita lebih apa ya? Lebih fokus dapat tanggalnya. Kayak tanggal 14 Oktober, tanggal 12 Oktober, itu kita udah tahu. Oh gitu. Ya kayak gini. Okay. Kayak kemarin kan, pertama kan dia nembus nih, ada candle hijau panjang nih. Kelihatan nggak hijaunya? Kelihatan. Yang hijau panjang ini kan. Ketika dia nembus ini, pertama aku kira dia akan bermain di area ini. Taunya enggak. Ternyata dia dijatuhin, diturunin. Iya. Dan diturunin otomatis yang kupikirkan adalah dia akan bermain di area ini. Yang bawahnya ya. Yang bawahnya. Makanya ketika mantul dimantul lagi. Ternyata diturunin lagi, otomatis dia akan bermain di area bawahnya lagi. Cuman ini kan jadi kayak ada waktu. Cuman nampaknya kalau dari sini dia akan mencoba bermain di area sempit ini. Area yang game. Besok akan bermain di area sini. Kalau dia berhasil nembus 05 dan tutupannya tuh solid, ini kan solid nih. Kalau tutupan shadow kayak gini nggak bisa. Dia mesti tutupan solid. Kalau tutupan dia solid, dipastikan dia akan bermain di area sini. Ini kombinasi dari Vivofen dan Vivo Retracement. Jadi kita tahu dari berdasarkan tanggal ini, kalender ini, dan tutupan permainannya, range harga permainannya, kita tahu dia kapan diolah, kapan masuk, kapan dijual, kapan akumulasi, kapan distribusi. Lebih dapat tanggalnya juga ya kalau dikombinasiin gitu ya. Ya. Dan ini nggak sehari dua hari, mungkin kalian mesti latihan dulu, dapat feelingnya dulu lah. Iya. Volume juga nentuin nggak sih Om? Volume juga bisa menentukan. Kayak gini. Ketika dia sideways panjang, ini kan dia sideways. Ya, ketika dia bermain ini ya, sebelum dia menaik ngebreak, ini sebenarnya dia udah terjadi akumulasi, volumenya kecil ya. Tapi ketika dia ngebreak, itu volumenya pasti tinggi gitu. Dan ini juga bisa lihat ya, ketika dia masih baru main di range, volumenya kecil. Tapi ketika dia mencoba ngebreak, volumenya naik lagi. Ini sebenarnya dia shadow panjangnya. Tapi volume itu cuma kita tahu akumulasi atau distribusinya. Ketika dia terjadi ini, dia udah terjadi distribusi. Makanya dia naik, terus turun lagi. Ibaratnya dia lagi ngepom-pom untuk ngebuang barang. Ketika dia sideways, dia terjadi pengumpulan atau akumulasi. Izin dari volume sih seperti itu, tapi volume nggak bisa menunjukkan kita kapan beli, kapan jual, kapan nge-hold. Kapan nge-holdnya, ya kecuali kita bisa melihat pergerakan harga tersebut. Jujur Om masih bingung Om sama Vivofen Om. Itu yang di candle hijau yang panjang batu Om. Ya. Itu dia udah di break tuh Om. Ya. Tiba-tiba langsung di down lagi tuh. Ya. Padahal udah volumenya udah tinggi tuh Om. Ya. Makanya gini Om. Jadi ketika dia ngebreak, dia harus terjadi tutupannya solid di atas. Ketika dia ngebreak, dia kan di sini dia ngebreak ya. Dia ngebreak, dia tutupannya atas. Ini sebenarnya udah menandakan dia harus bermain di area ini. Oke?
Ternyata candle merah itu kan berarti openingnya di atas di closing. Kalau candle hijau kan openingnya di bawah dari closing, makanya dia hijau. Kalau dia closingnya di bawah dari open, maka dia turun merah. Udah paham maksud dari candle itu? Paham, Jadi Om. ketika dia closing, closingnya di sini dia hijau, dia kan bermain di area 05 dan 618. Harusnya candle-nya itu semua tuh di sini, di lingkaran hitam ini. Ternyata kemarin itu dia di break lagi, dijatuhin lagi, diturunin lagi, nge-break lagi 05-nya, sehingga dia bermain di area ini 05 dan 382. Makanya dia garisnya seperti ini, Om. Oke. Sebenarnya dia bermain di area ini nih. Aduh. Berarti kalau kita beli tuh berarti nunggu dulu lah, Om ya. Itu kan dia udah di break di 0.5 ya. Ya. Berarti saya nunggu sehari lagi dong gitu. Ya, makanya kita di mau sini lihat dia masih mau nge-break lagi atau mau turun lagi gitu. Makanya konfirmasi itu ada di 05-nya ini. Lihat ya, konfirmasi itu ada di 05-nya nih. Kalau dia di sini nanti candle-nya nih nembus 05 dan tutupan dia solid di atas ini, nah boleh dibeli. Meskipun ada orang bilang, ya ngapain lu beli di 1000, kan udah mau naik, itu udah tinggi banget. Enggak, ini udah nge-break ini kok. Dua candle aja, misalnya kan candle pertama, candle keduanya tutupannya solid, itu dipastikan dia akan naik. Kayak gini kan dia tutupannya ini. Dia pertama candlenya tutupannya 382. Kalau ini yang hijau tanggal 10 September dia tutupannya 382, dia pasti akan turun lagi. Tapi nggak dikasih, dia tutupannya dipaksa di atas. Dia angkat, ditarik lagi sama dia. Supaya dia apa? Supaya dia nutupannya, kayak dia mau ngejar ini 05-nya ini. Entah minggu ini, kayak mungkinan sih menurutku minggu ini ya dipaksa tutupannya di 05, di atas 05. Karena kalau jadi kalau dia masih ditahan di sini, dia akan berat untuk bermain, untuk menaikin dia, meskipun dia semakin dekat ke 05 ya. Ya. Jadi kenapa? Lanjut dulu deh, Om. Lanjut, Om. Udah. Jadi kalau dia tutupannya besok di 05, nah sekarang range harganya tuh dua candle tutupannya di 05, dia mungkin akan bermain di range harganya. Berarti nunggu dua candle ya, Om ya? Ini kalau dilihat kan 20, 21, 24. 4 candle. 5 candle. Oh, gitu. Kecuali kalau dia langsung cepet ya. Kalau kita kan pemula tuh sulit banget, Om. Kalau ini ya, titik support dan resistannya tuh sulit. Yang mana gitu ya? Iya, kalau kita kan kalau mau main cepat, ya sulit banget deh, Om, kalau mau nentuin support. Dan apalagi ya pergerakannya kan kita nunggu candlenya itu, Om. Jadi gini, yang dibilang nih kayaknya mau naik nih, kayak benar-benar mau di atas 0,5, kayaknya udah mau di break nih, kita beli, ternyata dia jatuh tuh, Om. Itu menyakitkan sekali, Om. Maka kayak gini, kalau kita lihat Fibonacci itu kan sebenarnya alat bantu untuk menentukan support dan resistance. Jadi kalau dengan adanya dua ini, kita sebenarnya bisa lihat ketika dia udah melewati resistance. Ini sebenarnya hijau 05 ini ketika dia di bawah candlenya, maka 05 ini adalah resistance ya. Tapi kalau misalnya kayak 382, candlenya kan di atas 382. Nah, berarti 382 ini adalah supportnya. Memang benar, kalau pertama kali memang agak susah menentukan support resistance. Apakah di support kita beli di resistance kita jual, atau ternyata ketika resistance dia melewati, dia terbang lebih tinggi lagi, kan gitu. Maka ketika itu terjadi, kita harus tahu pantulan dari si Fibonacci. Karena Fibonacci itu erat dengan namanya Elliott Wave.
Kalau garisnya itu bisa kegeser-geser nggak sih Om? Itu kan benar tuh Om. Nah, kalau mau dia nih mau naik nih yang pendal yang warna hijau tinggi itu Om. Itu benar tuh kayaknya. Nah, terus yang pas banget juga yang di pas tanggal 13 tuh. 13 September itu dia juga kayak gitu. Nah, garis yang si Vibo fan-nya ini bisa kita atur juga nggak sih? Gitu Om. Oh enggak, Vivo fan itu kan udah aturan. Titik tertingginya, titik nolnya itu ada. Salah gitu Om, nentuinnya gitu. Nah, deh. Enaknya Vivo fan itu ketika kita beda dengan Vivo extension atau Vivo retracement. Vivo retracement atau extension itu ketika dia menyentuh titik itu dia tidak melewati. Ketika dia melewati titik tersebut berarti dia mengindikasikan break untuk tahap berikutnya, entah dia turun atau dia sideways atau dia naik. Nah, kalau di Vivo fan yang selama ini terlihat, selama kita tuh bukan bermain di garisnya, tapi kita bermain di area antara dua garis. Okay. Karena area dua garis inilah yang menentukan sideways, tren naik atau tren turun. Karena gitu, ini Vivo fan-nya aku cobain ya. Hub. Hapus aja deh. Nanti ku ambil. Kalau di sini kan kita nggak lihat. Kalau dari Vivo retracement kan kita ngeliatnya, oh dia udah di 236, dia udah mantulnya harusnya ke 05. Ternyata dia mencoba 618 gagal. Dia lewati harusnya ke 382. Ternyata di 382 itu dia cuma nembus. Gimana dia dasar kita mengatakan dia itu akan naik. Kalau dia harusnya naik, nggak ada ya. Nggak ada. Kalau dia mengatakan naik secara Vivo extension, dia harusnya menuju kembali lagi 236 lagi. Konsolidasi lagi gitu. Maksudnya kesini dulu dia. Butuh indikator lain mungkin kalau pakai ini ya. Iya, tapi kalau secara Vivo harusnya dia ke 236 dulu. Tapi kan ini kok extension, kita kan nggak bisa membayangkan. Berbeda dengan si Vivo fan. Si Vivo fan, dia udah mengasih tahu range harganya gitu. Kebayang nggak sih maksudnya? Mungkin ada kalimat tuh yang agak susah. Harinya itu juga ya Om ya? Iya, jadi ini kan kita nggak perlu melihat lagi mesti ke garis ini untuk mantul. Enggak. Dia harus nge-break garis ini untuk next level gitu. Kalau dia belum nge-break garis ini berarti dia masih di level itu aja. Gitu. Nggak bisa level berikutnya. Enaknya Vivo fan seperti itu. Oke, kadang kalau aku tapi nge-breaknya harus yang solid gitu ya? Iya, nge-break solid, nggak boleh shadow. Shadow itu ibaratnya cuma ngetes, retest, tes lagi, tes ulang lagi gitu. Ketika dia udah solid, itu baru naik. Kayak gini. Dia tutupan ini dia di sini dia closing solid ya, ini hitungan solid. Karena bisa aja guys nggak apa. Oke, aku pede, dia ini bakal nembus si 05. Karena dia solid, mantunya dia solid. Akan nembus ini. Maka aku pede dia akan bermain di range harga yang lingkaran hitam ini. Kayak gini berarti jam terbang juga ya Om ya? Iya. Sama aja Om, kayak naik motor kan baru naik seminggu kan nggak mungkin di jalan raya Om. Pasti diomelin sama emak apa kan? Main di komplek dulu lah, ngapain main di sini? Mati ya. Sama kayak gini juga ternyata memang aku juga pertama juga agak kaku, cuman lama-lama ngetes beberapa saham cocok berarti benar nih, karena ada teori nih, ketika teknikal analisa kita tepat berarti itu memang udah pas sesuai dengan sahamnya. Ketika teknikal analisis TA kita itu meleset berarti TA kita ada yang salah, masih ada direvisi. Coba di koin deh Om. Coba soalnya ini anak koin semua Om. Alfi bisa aja. Ini di closing tadi masih yes itu. BTC Om. BTC enaknya ini. Itu dari ATH ya? Iya. Di BTC dia kan dari ATH menuju lower low. Nah seharusnya dia itu udah bermain di sini
di range harga ini. Makanya dia kan candle terakhirnya itu adalah solid semua di atas. Ini kan dia mengetes 075 ini. 075 ini. Nah, ketika ini udah nggak nembus lagi, maksudnya nggak nembus ke bawah gitu. ya nggak nembus ke bawah, karena kan ketika dia semakin geser, berarti kan dia semakin jauh ya dari 075. Oh iya. Dan dia juga semakin jauh ke 025-nya. Saat itulah kita udah mulai menyadari bahwasanya Vivofen ini udah mulai lagi, ya udah kadaluarsa, baru kita bentuk lagi Vivofen berikutnya. Dan dari titik bawah gitu ya, yang ya kita balikin. Ini kita nggak perlu lihat lagi yang ke belakang, ini lampau. Sekarang kita lihat tren dia sekarang ini. Begini nanti kita lihat nih. Cuman di sini ya, kalau lihat ya, dia udah berapa kali ngetes 075. Jadi dia ada keraguan, kemungkinan dia akan lari ke 06618 dulu. Tapi susah sih karena di posisinya di atas ya. Tapi ini bisa sih, karena dia udah nge-break, udah jadi bearish divergence. Untuk jadi bullish belum perlu menurunkan stokastik lagi. Stokastik sama MACD-nya perlu diturunkan. Supaya dua indikator itu turun, ya harga harus turun. Kalau mau cepat harganya cepat bullish, ya harga mesti turun curang. Nggak boleh turunnya sideways, mesti turun curang kayak gini. Kalau ini terjadi ya stokastik langsung turun kayak gini, langsung turun kali semua. Baru naik. Stokastik langsung turun tajam, ini turun tajam. Stokastik MACD pasti turun tajam. Stokastik slow-nya juga pasti turun. Dua-dua ini pasti turun tajam. Dan waktu dekat ini pasti turun nih Om. Iya, itu pasti turun Om. Oh. Pasti dia bakal melewati 44.000 dolar. Nah, ini ada chat nih, banyak berita PTC bakal turun sampai akhir bulan. Jangan turun sampai akhir tahun aja penting. Kalau akhir bulan sih emang udah biasanya sih Om, tanggal-tanggal segini mah emang harusnya jual kali ya. Kalau udah pengalamannya sih begitu. Kalau udah tanggal 20 sampai 28 tuh emang banyak butuh uang, suram. Butuh uang ya. Tuh, anggapan dia udah take profit lah gitu ya. Ya, itu mungkin. Nah, gitu. Karena sama udah dia kan juga butuh uang lah kayak kita aja gitu ya Om ya. Akhir bulan kan dia udah pasti butuh uang gitu. Nanti udah mau gajian naik lagi gitu sih. Itu mungkin. Gitu, benar. Karena di sini bisa dilihat dia udah terjadi tren naiknya. Dia udah naik. Orang-orang mulai di sini tuh orang-orang tuh sudah mulai melakukan mengamankan aset. Di sini udah mengamankan aset yang udah kelihatan banget. Tadi aku berharap ini hidden bullish loh. Kalau dia hidden bullish dia bisa nyentuh ATH yang kemarin. Yang 64 itu? Iya, 64.000 ya. Cuma nyatanya orang ragu gitu, makanya mulai mengamankan aset. Makanya merah solid panjang. Bukan shadow loh ini. Ini udah udah shadow. Ini solid ya. Keburu sphere September bloody market Om. Mas David mau nanya dong, kalau misalnya TA ini dia bisa dipakai buat prediksi sampai tahunan juga nggak? Bisa. Cuman kalau bisa kita tahunan, kita mesti lihat grafiknya minimal 1 week. Oh, 1 week. 1 month juga bisa. 1 hari itu terlalu boros lah. Oh. Tapi kalau 1 bulan pun juga terlalu ini ya, terlalu apa ya? Masa setahun cuma 12 gitu kan? Unilever.
Pasti deh heboh banget nilai kan pasti orang-orang ya. Nilai nih nggak turun terus nih, nggak tahu nih kemana nih. Gitu. Ini apa nih, tahunan atau D ya, masih D nih? Ini masih D. Turun terus itu dari bulan Maret ya. Parah banget nih lever mas. Ya secara harian turun memang. Kayak gini. Tapi kita lihat secara mingguannya. Ini cakep. Ini divergence loh ini. Waktunya serok itu dong Om. Iya. Gila. Udah cakep. Ini kurang divergence apa lagi nih level. Tapi mingguan, berarti aslinya adalah tahunan. Betul. Iya, harus lihat ke tahunnya. Iya kan. Tapi ini mingguan. Jangan dikira ini paling bulan depan. Enggak. Ini tahun depan. Masih lama. Iya. Makanya kayak kalau lihat kayak gini ya. Ini secara mingguan memang tuh udah divergen. Tapi secara harian belum. Iya, stoknya juga di bawah tuh mungkin waktunya serok sih. Iya, secara harian ya. Secara harian tanggal 18 Juni itu udah nge-break loh. Divergensinya itu udah begitu. Oh, diturunin lagi. Nah, kalau kondisi kayak gini kan, gak kebayang kita pakai Fibo extension kan. Buktinya apa? Dia udah ngelewatin 0236 ya. Masa dia harus ke lowest tahun 2018? Bukan 2018 kan? Lowest 2012. 2018 itu kejadian apa ya? Mas Dana koinnya aneh-aneh nih, koin Nier apaan lagi tuh? Yang baru dengar koin Nier. masuk gak ya? Semoga nggak masuk ke sini. Oh, masuk juga. Nah, kayak koin Nier kan ini enak nih kalau dibikin view fan-nya. Ini bisa tadi ya teorinya ada dua ujung, satu ini, satu di sini, bisa lembahnya bisa yang ini, bisa lembah yang ini atau yang jauh ya. Ya. Nah itu kan bisa milih ya, tadi kan ada dua pilihan tuh, lembah all time high-nya ATH-nya yang paling yang paling tinggi banget yang kanan, sama yang paling bawahnya tuh yang nggak jauh dari situ, atau bisa juga langsung ke ujung ya, bebas aja kita milihnya gitu ya. Ya, yang penting dia terendah. Karena gini, kalau kita time frame-nya terlalu pendek, itu terlalu apa ya? Terlalu pede banget. Oke. Makanya kadang aku suka tarik makin jauh range Fibo fan-nya tuh supaya kita lebih optimisnya tuh lebih besar. Lebih yakin gitu. Iya, kayak gini. Ini bisa ngambil yang sini tuh. Aku ambil yang sini. Tarik ke sini. Karena ini ketimbang yang sini dia lebih tinggi yang ini udah terjadi. Di sini ATH-nya itu titik tertingginya itu ada di 1267. Yang shadow ya. Yang shadow atasnya. Oke. 1217 ya. Dia kan ke sini ke 382 masih ngetes nih dia nih. Nah kok kayak gini kan coba aku tarik dulu ya. Cepet banget ya. Ini lebih baik yang panjang, lebih baik kayak gini, lebih optimis. Dia 382 nya udah shadow, ini mau solid. Ini tergantung tutupannya. Kalau ini berhasil nutup di atas, berarti dia akan lanjut lagi. Tapi dia kalau dilihat, dia mungkin sih tutupannya masih di atas ya. Dia mungkin akan ngejar nolnya dulu. Tapi kalau dia ngejar nolnya, stokas MACD-nya pasti akan turun, nggak begitu naik lagi. Ini baru terjadi bearish divergence.
Jadi kalau dilihat dari historicalnya dia dari 382, main sering di 382-nya ya. Di historicalnya dia nggak mungkin nembus 05. Jadi kalau di sini dia maksimal ya, dia nembus 382, baru dia mantul lagi ke atas. Paling 05 itu cuma shadow titik-titik biasa aja, tapi nggak nyentuh 05-nya, baru dia naik. Itu fungsinya kita ingat historicalnya dia. Ini tes panjang ya, coba kita bikin tesnya pendek. Kita ambil tesnya ini. Low-nya itu 154. Di low-nya ini dia cuma main di 618. Dia cuma beda tipis lah. Kalau di range rendah dia paling ke 618 baru mantul lagi. Karena di historicalnya dia sering mantul itu di 618 atau enggak di 075 dia cuma nyentuh aja. Tapi mantul naiknya itu di 618. Jadi itu bikin dua opsi ya. Kalau dia di angka, kalau kita pakai view pendek, dia kan mantulnya di historicalnya di 618. Kemungkinan dia ngikutin garis yang biru nih. Oke? Tapi kalau kita tariknya historicalnya panjang, di sini, apa deh? Yang ini. Dia kan, low-nya itu, ya low yang ini. Dia akan mendekati 382 tapi menembus 25, maka dia akan mendekati yang garis yang merah ini gitu, kurang lebih hampir sama sih, dan dia sama-sama ngejar ATH baru. Nah kalau posisi kayak gini kan kita udah tahu nih, yang kalau kita tarik garis panjang berarti historicalnya kita lihat. Nah kalau gini kita mau masuknya tuh ya di antara 382 ini, atau dia mau di 025, mau garis merah ini atau garis biru gitu. Karena ya begitulah. Jadi waktunya entry ya sekarang. Ya, boleh masuk entry. Nah kayak gini kan, ini ada dua nih, mau ngambil range kecil seperti ini, atau kita ambilnya langsung panjang. Tapi kok panjang kita ngambilnya dari ini loh. Aku pakai yang kecil aja deh, lebih gampang kan. Kalau dia terlalu panjang, terlalu melebar. Tapi sebenarnya hasilnya gak beda jauh sih, beda tipis. Karena area ya. Iya kan, karena kita bermain area, bukan kita bukan gantung enggak. Half 1581. Ini kalau di rank kayak gini kan kecil banget ya. Kan agak susah juga. Kalau kayak gini dia selalu mantul di angka 618. Nah di rank-nya kemungkinan dia akan main lagi ke 618 dulu. Jemput kita dulu. Ya, ngetes dulu deh. Jemput kita. Kalau beli khas. Ya, kali kan mau entry. Cuman karena kalau dari segi divergensi juga konfirmasi loh, dia ini udah divergence. Ini aku hapus ya biar nampak divergensi. Di sini dia divergensi dia udah biris divergence. Saat harga makin tinggi, stokastiknya nggak naik-naik nih. Tapi dia terjadi bullish divergence.
low-nya makin tinggi, stokastiknya semakin low. Tapi di sini dia, pokoknya patokannya nih harga ini. Patokannya nih harga si kawan ini. Ini nggak boleh ditembus nih berapa? Press bar. Level. Nih, 5670 ini nggak boleh di-break. Nggak boleh dilewatin. Ini lewat fix, berarti di risk divergent tren turun. Tapi kalau dari stokastiknya berarti? Stokastiknya menandakan dia ada bullish sama bearish. Hidden bullish divergent atau bearish divergence. Oh, bearish divergent atau hidden bullish. Harganya makin rendah naik, tapi stokastiknya semakin rendah. Nih, stokastiknya makin rendah kan? Harganya low-nya makin tinggi. Tapi dengan catatan 5670 ini nggak boleh dilewati. Itu batasnya ya? Ya. Sip. Oke, apa dicoba dulu ya Vivo Fan-nya. Kan kok terlalu rame juga jadi pusing juga. Gak mesti juga. Vivo Fan-nya enak nih. Ya, semoga menjelaskan. 9727. Di sini dia mantulnya itu di 075. Tapi secara ini dia udah nge-break ya. Ini udah bagus. Iya, nge-break. Siapa tahu kan itu request tuh, Mas. Iya. Oke, dia kan dia habis break, dia retest. Dia udah mulai bermain di area ini nih, di area ini. Tinggal dia memotong lagi, nge-break lagi 618-nya. Iya, siapa tahu kan bisa motong 618 ke atasnya kan. Ya, tapi kok kayak gini dia mesti ngetes sekali aja. Mantul dulu sekali di 075-nya. Baru dia harus naik. Saya bisa entry di situ ya. Ya, dia ngetes sekali aja. Setelah dia ngetes sekali baru dia ngejar 025 atau 038. 382. Ini apa ya? 025 di sini. Itu biasa ke bawah. Kalau bisa masuk di situ berapa persen, Mas? Udah 200% loh. 2x. Iya kan, 26 ke angka 94 aja udah jauh banget. Iya. Mas Dana terjun apa? Entry. Langsung Mas Dana nih tukang entry tercepat. Koin baru rame dia udah entry. Koin baru rame Mas Dana pasti udah entry deh. Iya. Tuh ada lagi koinnya tuh Mas, Moon. Masih ada kehidupan. Masih dong. Ngomong-ngomong, aku ada panggilannya. Mau izin pamit dulu, gimana? Ya, siap, Mas David. Tapi sejauh ini udah cukup jelas kan? Atau cukup. Ada udah mantap banget sih Mas. Cukup, nih udah cukup. Oh mantap. Berarti kita udahin aja dulu ya. Ya boleh. Thank you Mas David sharingnya. Masih banyak nih Mas David nih. Walaupun nggak banyak yang join juga. Lanjut sih. Ke depan, gas terus. Iya betul. Ya nggak terlalu rutin juga nggak masalah kan, dapat satu indikator kita juga lumayan paham jadinya. Ya jadi sedikit belajarnya. Karena aku cuma ibaratnya kalau bisa ngasih senjata lah ke kalian, ke hutan koin, ya setidaknya kalian asal sendirilah. Biar bisa bertahan hidup. Iya, sudah bisa survive sendiri kan gitu. Dan kalau bisa sharing juga ilmu ini ke orang lain kan gitu. Betul. Karena kue koin itu sangat banyak untuk dinikmati sendiri, dan itu nggak mungkin kita ibarat nggak mungkin orang lain mengambil rezeki kita. Itu yang paling penting, benar. Iya kan? Emang paling enak belajar sambil ngulang ngajarin orang ya Om? Iya, itu memang paling enak. Jadi kita clear sendiri, kita tahu sendiri.
oh iya ya ternyata kurangnya di sini gitu. Dan kembali lagi ke awal yang aku bilang, filosofi dari technical analysis itu gak bisa sekedar oh si A pakai ADS, si B pakai CCA, si C pakai ini begini. Ya setiap orang mesti ada tahu sendiri asal dari grafik itu keluar dari mana. Nanti kalian akan tahu kok bisa membentuk harga. Oh dengan kayak gini kira-kira MACD-nya harus kayak gini supaya terjadi divergensinya gitu. Biar ada menambah keyakinan untuk berpijak di koin itu gitu. Ya, dan biar tahu juga kapan masuknya, kapan AE-nya, kapan menjualnya gitu. Oke, Mas David, karena tadi udah dapat. Hah? Kenapa? Ngasih tahu orang malah ikutan nyangkut, diomelin nanti. Kan teorinya beli tinggi jual rendah. Sering terjadi di kota-kota besar, Om. Ujung-ujungnya duitnya angkut, aduh. Ikutin komandan saya si Om. Mas Dana ya? Pas lagi bawah nggak ada duit Om. Belum gaji. Aduh, Mas Dana ini. Oke, thank you. Kayaknya cukup. Mas Davidnya juga ada panggilan kan ya, ada call mungkin. Kita sudahi dulu mungkin ya sekarang. Terima kasih banyak atas Mas David, terutama dari sisi waktunya lah. Ini kan juga waktunya dan ilmunya juga apalagi. Ilmu dan waktunya kan udah diluangkan untuk kita belajar di sini sama-sama. Kayaknya cukup segitu. Dari Mas David sendiri ada ininya, ada mungkin kata-kata tambahan atau wrap up sebelum ditutup. Persis kalau nggak ada juga nggak masalah sih. Koin, saham, forex atau komoditas lainnya itu ya kalau di ibaratnya kue dan kita ini semut, kuenya itu sangat besar. Jadi kita berbagi ilmu ke orang lain nggak akan menghabisi kue kita. Jadi nggak ada salahnya kita memberikan bagi ilmu ke orang lain. Apalagi di kondisi saat ini kan, aku cuma punya 2 tangan dan 2 kaki. Ya, jadi bisa orang yang kebantu ya cuma sekitarku. Ya, kalian mungkin ada 5 orang ini mungkin bisa berbagi dengan orang lain gitu. Dari cuannya nggak perlu 100% cuannya dibagi, nggak perlu. Karena 100% cuannya juga baik banget. 10% atau ngikutin akal impak kan itu juga udah bagus ya bagus. Misal katakan kita cuan dari satu hasil analisis, misalnya analisis yang kita benar-benar kita coba kita terapin gitu, misalnya dapat sekian. Nah, silahkanlah sisihkan, misalnya katakan udah niatin 10% atau 5% nanti ya terserah mau ngasihnya kemana gitu ya. Ya, karena kan seperti yang aku bilang sebelumnya, ya bikin janji sama diri sendiri. Yang mengawasi kan bukan orang lain, tapi kan Tuhan yang Maha Kuasa yang mengawasi gitu. Iya betul. Nggak bakal bangkrut. Dan itu jadi mungkin nggak juga ya buat di hati sendiri ya. udah dapat hasil terus mau ngasih juga orang. Om sekali lagi nanya. Iya boleh. Bisa jago gitu berapa lama Om? Dari tahun berapa tuh Mas David itu? Aku kenal saham itu tahun 2012. Itu masih zamannya booming research, itu harganya 3.000. Sekarang itu berapa? Aku masih harganya 100 kalau nggak salah. 100.000? 100 rupiah. Dulu berapa? Dulu? Nih, DRMS. Aku lupa antara bumi riset atau bumi aja ya. Di tahun 2012. 2012. Ya, jadi kurang lebih ada 9 tahun ya. Ya. Nah, jadi oke, cukup. Kita. Jadi pengalaman kayak gini tuh sebenarnya dari tahun 2012. Sekarang kan berarti kalau kayak gini baru 9 tahun ya. 9 tahun. Nah, baru benar-benar menekuni technical analysis ini di tahun 2015. Itu pun dari 2012 itu cuma melihat support resisten aja. MA5 sama MA20. Cuma sebatas itu aja, nggak tahu yang namanya divergen, nggak tahu itu apa Fibo Fan, nggak tahu itu apa Elliott Wave. Baru mendalaminya itu 2015. Jadi di 2015 ini ngetes semuanya. Elliott Wave itu apa, Fibo itu apa,
MACD indikator si MACD angka-angkanya itu apa gitu. Mulai mengimajinasikan, memfilosofikan asal muasal MACD, CCI, stokastik, ADX itu apa gitu. Itu memang perlu waktu kan, kita masih membayangkan juga. Makanya sering membuat garis imajiner itu membantu banget. Dari itu aja sih. Thank you banget. Yang penting kalian bisa buat garis imajinernya pasti bisa kok. Benar sih. Begitu Mas Ali, berarti banyak 9 yang mau tahun. ditanya Om. Hah? Ya, sebenarnya banyak pasti yang mau ditanya. Tapi karena sudah cukup gitu kan. Selanjutnya aja Om. Next selanjutnya aja. Next aja. Oke. Makasih banyak Mas David ya, sama teman-teman juga yang udah sampai jam segini ya, walaupun nggak kayak waktu itu sih sampai jam 1 lebih lama. Ya ini sekiranya kita sudahi dulu, dan tadi juga saya kan izin record ya, nanti mungkin bisa saya sharing ke teman-teman ya, sharingnya inilah apa link YouTube yang nggak dimonetize. Oke, cukup seperti itu. Terima kasih Mas David dan teman-teman. Kita sudahi. Selamat malam. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Om. Terima kasih Om. Sekali. Oke, ini saya yang tutup langsung semua ya. Ya. Thank you.